Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Pembimbingnya selaku Ketua Biro Organisasi Universitas Jawa Barat, dan yang saya hormati Wakil Ketua Menteri dan Wakil Ketua dari Jawa Barat. Dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca hujan, tapi saya lihat semangat LL itu dari dulu nggak pernah luntur. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana Musyawarah. Emang betul apa yang disampaikan tadi, bahwa kita untuk menyelamatkan organisasi ini tidak mudah. Ini contoh di Indramayu, ketua hasil musyawarah daerah sudah terpilih, tapi sampai berakhir masa jabatan bupati tidak dilantik-lantik karena bukan pilihannya Pak Bupati. Dulu yang dari Golkar karena ingin ketua LI-nya yang dari PDIP. Padahal kita menghormati Pak Mulyono, namanya Pak Mulyono yang lagi tren mungkin sekarang di tingkat ini di medsos, mungkin nama Pak Mulyono. Kalau itu Mulyono asli itu. Asli. Ya. Kedua juga tadi disampaikan oleh Pak Mahendra bahwa kita berulang-ulang. Bahkan saya juga, karena saya lihat Pak Beni senior, Pak Beni, ya ayah rapat ya. Ya kumaha Pak Beni, aduh hapunten, abdi nuju badai operasi katarak. Berjulang 1 bulan lagi, Pak Beni ayah rapat deh, hapunten, abdi nuju kirang sehat. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya undang, yang penting saya ada pemberitahuan. Karena saya tetap menghormati para senior-senior. Saya bisa berdiri di sini atau duduk di sini berkat senior-senior. Karena dari awal saya juga tidak mengenal LLI pada saat saya menjadi komisaris Bank BPR Kertara Harja. Tapi Pak Oban, Anda harus jadi pengurus. Instruksi, Pak, jangan ketua harian, anggota saja. Tidak bisa. Udah. Padahal komisaris utama itu sedang koma udah 2 bulan. Sekarang udah almarhum Pak Sofian. Jadi ini sejarahnya mungkin saya ingatkan kembali. Tapi mungkin ini Allah, saya harus hadir di LLI untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tanpa dibiayai dari APBD karena waktu itu saya masih menjabat, jadi tidak berharap kalau salah. Karena selalu Pak Omar bilang, Anda ketua organisasi yang tidak pernah meminta-minta ke bupati, tapi organisasi. Bapak dan Ibu pernah melihat bagaimana audiensi dengan Pak Bupati. Pertama ini masalah dulu, sampai sekarang dulu, insya Allah berlepas. Karena kemarin Pak Bupati setelah ketemu dengan LI Jawa Barat bahwa ketua LI Kabupaten Bandung sudah tegak lurus. Pak, mohon maaf, sejak Bapak jadi bupati, saya harus patsun kepada Pak Bupati karena Pak Bupati sebagai pembina. Dulu ke Pak Opan, karena Pak Opan waktu itu dengan Pak Dadang saya. Jadi kalau saya tidak loyal kepada Pak Bupati, ini saya ini tidak tahu berorganisasi. Makanya saya waktu itu pada saat sebelum pilkada, kita mau mendukung yang menang aja, tapi tetap saya loyal kepada Pak Bupati. Alhamdulillah sekarang pilkada sudah beres, mudah-mudahan Kabupaten Bandung aman lancar. Walaupun kalau melihat di medsos ini clear, karena 2 kubu mengklaim
Kubu Halus Pisan mengklaim 55%. Kubu Pedas juga mengklaim 56%. Dan nanti mungkin putusan apakah nanti sampai ke MK atau nanti cukup dengan di KPU saja. Kita berdoa supaya lancar aman. Kalau belum ada kepala daerah terpilih atau belum dilantik, belum dipilih, nanti akan berpengaruh terhadap organisasi. Saya insya Allah nanti setelah beres misalnya awal atau minggu depan dan sebagainya, kita ingin ada rapat kerja. Kemarin di tingkat Jawa Barat juga ada rapat kerja. Jadi ini beberapa hal yang ini saya sampaikan. Seperti saya ingin berbicara panjang lebar. Dan saya pikirkan kepada Bapak dan Ibu yang kemarin mungkin pilihannya kalah atau menang, yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan berkecil hati. Itu mah saya bicara pribadi, tidak membawa organisasi. Jangan dikorbankan organisasi. Saya sampaikan jangan dikorbankan organisasi. Bahwa ini organisasi aktif. Karena pesertanya aktif ini. Kalau dulu misalnya ibu-ibu disebut cantik, hilang huruf C-nya jadi antik. Kalau bapak-bapak dulu laki-laki, huruf L-nya hilang jadi aki-aki. Makanya saya selalu nyanyi judulnya tidak semua aki-aki. Mungkin itu saja sementara yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan pada kesempatan yang baik ini. Marilah kita menyelamatkan organisasi. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermartabat bagi kita semuanya. Kita sebagai warga Kabupaten Bandung ingin organisasi area ini semakin baik ke depannya. Walaupun buat saya dan rekan-rekan ini tantangan, tidak semudah zaman Pak Omar. Dulu zaman Pak Omar mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Mantunya, ini jasa mantunya gedung ini. Makanya nanti Pak Wahyu akan menyampaikan bagaimana di Jawa Barat kali ini. Apa ada yang punya gedung seperti di Kabupaten Bandung? Apa ada di kabupaten yang lain punya taman seperti Lembayung Senja? Nanti ini jangan saya yang menyampaikan. Sementara mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya doa pada Bapak dan Ibu sekalian, dan kita juga mendoakan kepada rekan-rekan yang sudah mendahului kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Dan kepada teman-teman yang sedang sakit mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh. Sementara itu saja dari saya, dan kami persilakan mungkin acara selanjutnya disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum LRI Kabupaten Bandung yang telah memberikan sambutannya, dan mudah-mudahan kita bisa menyimaknya. Dan untuk selanjutnya kita membutuhkan juga arahan dan sambutan dari LRI Provinsi Jawa Barat, khususnya yang diwakili oleh Ketua Biro Organisasi LRI Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Wahyu Dunia. Itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nabi senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan ridho, yang sudah memberikan kesempatan semuanya di sini bisa hadir. Saya juga agak sedikit sekarang ini baru pelaksanaan. Namun sebenarnya kalau lihat sejarahnya itu kemudian juga saya hormati Bapak Budi
Koordinator, Bapak Ibu sekalian dari kecamatan, pengurus lengkapnya di Kecamatan Pusat. Alhamdulillah. Jadi kita semuanya sekarang sudah berkumpul, mari kita bersama-sama merumuskan hal yang baik. Tadi sudah banyak disebut bahwa sebenarnya musyawarah daerah Kabupaten Bandung ini musimnya sudah sejak bulan lalu ya 2024. Tapi kan permasalahan yang muncul di baik tapi di sisi lain saya juga sudah ada upaya untuk bisa menegakkan ini bisa berjalan karena juga ada bantuan tidak siap yang tiba dari pemerintah Bandung Kabupaten Bandung yang harus diselamatkan dan ini merupakan satu kepercayaan yang Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat ya bahwa LLI ini didirikan ini adalah suatu organisasi yang berguna sosial untuk para lansia. Organisasi yang luas sekali. Mengapa luas? Karena organisasi ini adalah lintas seperti lintas agama, lintas suku, lintas daerah, lintas semuanya itu bisa dilewati. Oleh itu merupakan suatu organisasi. Dan yang paling penting bahwa organisasi ini tidak berada di dalam underbos suatu partai politik. Kita bebas, independen. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat politis kita keluarkan. Tapi kalau anggotanya anggota itu hak manusia kan, itu manusiawi sekali. Tapi tidak bisa membawa dalam ruangan yang dibicarakan itu hanya untuk kepentingan manusia saja. Di dalam undang-undang itu juga hanya disebutkan bahwa keperluan kesehatan lansia itu adalah hanya 3. 1 masalah kesejahteraan, 2 masalah kesehatan, 3 masalah perlindungan. Itu yang harus diperhatikan. Dan undang-undang itu juga berlaku undang-undang sudah masuk ke barat daerah dan sudah saya tegaskan waktu di Cilacap. Kalau sudah masuk ke barat daerah, ya secara hukum ketatanegaraan itu semua rakyat Indonesia atau apalagi para pejabat sampai kepala desa itu harus bentuknya harus tunduk bisa melaksanakan yang undang-undang itu. Soal pelaksanaan undang-undang itu adalah aparatur negara. Di samping juga rakyat harus mendukung. Yang kedua tentu saja ada PT-nya, ada segala macam. Dan itu diatur juga di dalam akte nolis, ada apa namanya anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Nah ini yang paling penting. Dalam satu organisasi itu yang diatur oleh pemerintah itu hanya yang punya notaris dan keputusan menteri hukum dan HAM-nya baru diakui sebagai organisasi baru bisa jadi dan melakukan operasional. Ya kita akan melakukan semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah dapat secara aturan-aturan yang ada itu seperti itu. Dan itu saya juga berjalan saja di atas setelahnya memotret Bapak Ibu sekalian. Juga ini kalau saya mendengar tadi bahwa Pak Menteri sudah menyampaikan ada semacam penyelamatan organisasi. Ini sebuah hal yang luar biasa. Dan ini sebenarnya bukan pengalaman saja, jadi beberapa daerah begitu termasuk beberapa perkembangan. Tapi kita pasti juga sangat menyadari karena masalah-masalah sosial itu bukan masalah yang kecil. Ada efek samping yang begitu luas. Apalagi sekarang ini tidak bisa dilepaskan daripada banjir. Kalau banjir tidak ada ya ada semua juga ya. Tidak bisa ngomong saja. Paling tidak ada Cikopi. Kemudian juga ya panitia ada seperti ini apalagi hubungan dengan organisasi yang terkait. Kita lebih kalau ada kegiatan yang seperti yang sudah bisa dibantah dengan ikut lingkungan harus tahu tempat di mana-mana. Tapi kita berjalan saja dengan bagaimana cara, tapi hasilnya setelah menulis format betul. Itu aja. Saya melihat suara itu tidak usah harus begini ya, tidak usah apa namanya harus gunakan yang banyak.
bengong, mungkin saya bicara sendiri gitu. Punten lah. Baiklah, saya ulangi lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulangi bahwa RRI ini suatu organisasi yang betul-betul profesional ya. Artinya mendahulukan dan memang tujuannya itu untuk mensejahterakan lansia sesuai dengan undang-undangnya. Oleh karena itu kita ini tidak berada dalam satu pengaruh politik apapun. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai anggota politik itu manusia biasa, bisa saja tidak melanggar. Tapi kalau ikuti ketentuan tidak boleh. Kemudian juga di samping itu bersifat amat komersil. Jadi kita bukan organisasi pengusaha, ikut borongan namanya lagi gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha tadi boleh saja jadi pemborong, jadi rekanan, jadi apa. Tapi kalau bawa organisasi lainnya nggak bisa. Dan yang ketiganya bahwa organisasi ini adalah organisasi yang sangat luas sekali karena itu lintas sektoral seperti keagamaan. Kita tidak bisa saja apapun boleh ya, kesukuan tidak daerah tidak terhalang itu. Jadi asal lansia yang usianya 60 tahun atas bisa bergabung dengan kita. Nah, disitulah kita nanti akan bergabung untuk mendapatkan hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti dalam undang-undang. Kita mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kesehatan, semuanya. Nah, sekarang kan tadi sudah banyak berbicara masalah lansia, sudah banyak yang diberikan oleh pemerintah, alhamdulillah ya. Seperti naik kereta api, naik pesawat, naik apa, ini sudah dapat diskon 20% itu satu penghargaan. Mungkin nanti ada mall-mall gitu yang bisa memotong harganya ya untuk belanja lansia. Itu sudah ada. Kemudian juga nanti ada taman lansia sengaja khusus, ya, ada rumah untuk lansia. Dan mungkin pemerintah terus melangkah itu ya, karena populasi lansia semakin lama semakin banyak. Bayangkan aja pertumbuhannya hampir 10-11% setahun. Bayangkan aja Pak, diperkirakan tahun 50 ini kita ini akan sudah setengahnya lansia semua. Setengahnya tinggal mobilnya. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan masalah yang cukup rumit bagi pemerintah. Oleh karena itu kita oleh pemerintah juga dianggap adalah sebagai organisasi mitra strategis dari pemerintah daerah. Beda ya kita dengan organisasi sosial lain. Itu tercantum di dalam Perda Gubernur nomor 28 itu sebagai mitra strategis. Oleh karena itu sebagai mitra strategis kita juga harus siap. Walaupun kita sudah tua, kita harus bisa mengamalkannya, ya, bisa menjabarkannya secara secara akurat bahwa kebutuhan lansia ini seperti ini. Jadi berbeda ya, baik itu dari makanan, dari kesehatan, dari perumahan, bahkan dari jalan juga peduli ya. Itu ada undang-undang nomor 28 tentang perumahan ya, tentang bina marga. Itu jalan juga harus ya, trotoar jangan terlalu tinggi, tempat menyeberangi itu lansia ada lampunya. Jadi tidak cepat, betul. Ada sebenarnya, hanya tinggal pelaksananya saja sekarang. Karena semua aturan-aturan itu sudah tersedia semuanya. Hanya kita tinggal melaksanakan. Justru dalam pelaksananya yang sulit ini. Sebab setiap petugas itu yang datang yang baru itu karena tidak pernah itu ada yang menyentuh undang-undang itu. Tidak ada. Jarang ada yang baca itu undang-undang itu. Jadi yang baca cuma lansia lagi akhirnya. Jadi kita tidak tahu kemana itu. Baiklah. Tadi saya sudah sampai kepada musda ya. Musda itu memang itu bisa aturannya ada harus itu. Karena itu satu bukti pengakuan organisasi yang secara demokrasi dilakukan. Jadi bahkan organisasi main tunjuk main apa itu ya, bukan itu kita supaya bisa secara proporsional mengangkat orang yang mampu gitu. Karena ada track recordnya dan sebagainya. Kemudian juga dalam musyawarah itu juga kadang-kadang kita terbentur oleh beberapa hal tadi seperti terbentur masalah anggaran ya, karena anggaran belum ada. Kemudian juga terbentur masalah waktu, semuanya pada sibuk. Terbentur kepada masalah-masalah program-program pemerintah seperti pilkada ini kan memakan waktu berapa tahun untuk kita vakum
Ya tidak boleh ada berkumpul itu ini dan sebagainya. Ya tapi organisasi kalau memang sudah waktunya habis itu kan semua petugasnya atau pejabatnya itu semua terpaksa domisi online karena masa baktinya sudah habis, harus domisi online. Nah, daripada kalau domisi online itu justru lebih bahaya lagi, kita mendapatkan takuman dengan aset-aset yang ada di Kabupaten Bandung ini sudah luar biasa ini. Siapa yang mengisi, siapa yang mengelola? Oleh karena itu ada laksana harian ya ditunjuk boleh gitu. Nah, masalah-masalah musyawarah daerah itu bisa saja dilakukan secara formal ya, guna ini kalau kebetulan waktunya ada dan masalah-masalah kondisinya baik dari segi pemerintahan, dari segi anggaran itu bagus. Tapi kalau tidak ada untuk penyelamatan organisasi itu bisa saja kita ketemu orang gitu ya, asal ini forum saja itu sudah bagus dan akhirnya nanti dibuat berita acara. Hukum dan HAM. Jadi sangat kuat sekali organisasi kita ini. Berbeda dengan organisasi yang lain. Sudah jadi mitra strategis, sudah boleh diberikan hibah oleh anggaran daerah. Kemudian juga kita ini punya kesatuan yang kuat. Hanya memang terus terang saja dari situ mestinya ada penjabaran lagi di kita pada di provinsi ini. Ada semacam penjelasan lebih detail lagi di jabatan. Hanya kita belum sempat karena sibuk terus. Nah, kita juga tahun 2023 misalnya ada perubahan anggaran dasar. Kemudian ini tapi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kepada provinsi ya, bagus sekali ini. Jadi ada seperti nomenklatur dan teklakturnya itu sudah harus berbeda. Kalau di tingkat pusat ada istilah ketua umum, di tingkat provinsi itu ketua saja, di tingkat kabupaten kotanya ketua, tingkat kecamatan tidak artinya seperti ini. Bisa tidak bisa. Kalau di sana Munas, kalau di provinsi Musda, kalau di kabupaten Cabu mungkin begitu kira-kira. Aturannya seperti itu. Kemudian juga anggota-anggota yang bisa atau yang mempunyai hak pilih itu bisa saja. Apakah itu hanya anggota RI saja atau termasuk peduli lansia? Itu juga kita. Harus banyak yang harus diselesaikan, tapi sementara ya itu saja dipegang oleh kita. Dan itu juga sudah sah karena anggaran dasar itu juga harus memakan waktu yang cukup lama, harus mengundang orang banyak dan kita provinsi belum mampu itu terus saja. Kalau ingin sempurna, kita ingin sempurna tapi tidak berjalan. Nah ini lebih repot lagi. Seperti beberapa kabupaten terus terang aja ini mereka belum bisa melaksanakan dosa seperti apa yang diharapkan ramai. Hanya bisa kumpul-kumpul begitu di beberapa tempat. Mungkin ada 4-5, sisanya nanti kumpul lagi. Nah itu bisa lihat seperti itu. Yang penting suara yang benarnya dicatat gitu. Ada juga yang memang bisa orang bisa begitu, bisa juga lah kumpul begini ya, itu lebih bagus lagi. Untuk melihatlah bagaimana perkembangannya, kemudian juga antusiasnya seseorang yang menjadi pengurus, bukan ide pengurus, sanggup jadi pengurus, itu sudah bisa dijalin dari cara begitu juga. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan semuanya di beberapa kabupaten. Dan akhir-akhirnya berujung dituangkan di dalam berita acara. Karena berita acara itu harus sesuai dengan apa yang terjadi semuanya. Itu sama saja. Oleh karena itu saya terus saja sudah membaca usulan dari Kabupaten Bandung ini sudah ada putusan Bupati. Di situ memperhatikan ada berita acara pemilihan dan sebagainya sudah ada lengkap. Tapi mungkin proses seperti tadi mungkin ya. Kemudian juga dipakai istilahnya juga. Tapi dengan melihat begini, kemudian juga provinsi juga akhirnya
mensitir ini semua putus bupati ini. Mensitir, walaupun mungkin banyak kurangnya, tapi tidak apa-apa. Kita masih maklum, masih berjalan. Yang penting kita bisa berjalan dulu ini, dan pada saat mendapatkan hibah itu tidak salah, karena yang mendapat hibah itu hanya organisasi yang sudah punya akta notaris, ya, badan hukum, dan ada keputusan bupatinya. Untuk periksa kalau tanpa ada keputusan bupatinya, biasanya tidak bisa mendapatkan hibah. Nah, itu yang diselamatkan. Alhamdulillah kalau anggaran sudah tapi berarti kan kita sudah dianggap bahwa Kabupaten Bandung ini sudah luar biasa, sudah memenuhi persyaratan secara hukumnya. Mungkin ada hal-hal yang masih bocor itu hanya pada kesempatan ini saya tadi menyimak saja Pak Mahendra, ya. Kalau musyawarah apakah ini akan diulang lagi atau bagaimana tidak tahu, tapi cari jalan yang terbaik, ya, karena begini, kita ini sudah bukan dewasa lagi, kita sudah tua semua, bahwa ini adalah kesempatan kita juga bersama bagaimana ini nanti dengan surat bupati bupatinya diajukan kepada provinsi, dan provinsi sudah memberikan surat keputusannya. Itu satu yang harus aman. Kemudian juga kaitannya dengan hibah tadi, jangan sampai ditinjau. Kalau hibah itu terus saja sampai saat ini diperiksa, ya, diaudit oleh BPK dan BPKP, kita diaudit, Pak. Jadi kalau ada suatu perubahan itu bisa diklaim, minta dikembalikan. Nah, ini juga ini bukan apa-apa, ini untuk kita semua. Dengan nanti kalau ada masalah, tapi udah bagus saya forum ini sudah bagus, silakan aja. Kami menyetujui aja kalau ini sudah menulis dan nanti kita akan teruskan. Tapi itu yang saya khawatirkan hanya sampai itu. Nanti ada kaitannya nanti dengan faktor-faktor lainnya. Terus masalah kabupaten nanti apakah ini dianggap cacat atau bagaimana? Ini saya khawatir terus saja. Terus keputusan sesuai oleh tanggung jawab cacat atau bagaimana? Nah, ini berkembang secara hukum akhirnya. Kalau sudah berkembang secara hukum nanti banyak yang menggugat, Pak, maaf Pak. Banyak organisasi ASN ini yang iri sama kita itu saja. Kita ini diberi gedung, diberi apa ya, diberi anggaran. Nah, tapi ada hal-hal yang sangat rawan sekali. Nah, ini tidak. Tapi internal kita aja. Jadi harus hati-hati sekali ini. Maka saya tidak menutup ya, kalau memang istilahnya mau boleh, mau istilahnya resapel boleh, sama saja, ya. Jadi misalnya memang sudah selesai, tinggal resapel aja, apa yang kurang, apa yang mundur, ada yang tidak cocok di situ kita ganti dan sebagainya. Itu bagus loh. Nah, ini kaitannya dengan kita. Kemudian juga kita nanti akan menghadapi hal-hal yang luar biasa lagi. Saya mungkin nanti ada undang-undang lansia yang sedang dirumuskan sekarang oleh Komisi 8 yang mungkin sebentar lagi akan turun dalam tahun atau mungkin tahun depan. Karena ini untuk beberapa tahun waktu saya seminar di Unpad itu sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun terbit ini. Padahal itu sudah luar biasa. Itu Fakultas Hukum sebenarnya itu sudah semua memberi masukan. Alhamdulillah saya senang sekali. Gitu. Jadi banyak masukan lansia sampai detail ya, sampai pada kekerasan terhadap lansia itu dibahas baik secara fisik maupun secara psikis. Itu luar biasa. Fisiknya sudah jelas, ada yang secara psikisnya ada yang baik oleh anak sendiri atau sama orang lain. Nah, itu sebagai ada itu dibahas secara ada luar biasa. Dan itu perhatian pemerintah itu sudah jauh sampai ke sana. Makanya kita harus siap lagi. Nah, sisi lain kita pada saat ini sedang memperkuat organisasi kita. Organisasi lansia terus terang aja ini. Saya berbicara. Saya tanya di pusat sudah berapa provinsi yang terbentuk? Coba berapa? Ada yang tahu? Baru 14 provinsi Pak. Setengahnya juga belum. Di Jawa Barat hanya tinggal kabupaten kota lagi yang belum. Nah, itu memang terus terang aja. Mengapa lambat? Karena memang tidak ada anggarannya, kadang ada, kadang tidak. Sama, provinsi juga Pak. Sama.
Gitu. Tapi ya itulah Pak Numan sudah menekankan kita harus harus aktif, harus gigih, ya harus berani juga, dan memang kita harus punya ke dalam itu ada koneksitas ke dalam, jadi ada dengan baik itu biasanya dengan hubungan baik itu bisa lancar. Tapi kan ini positif ya ke dalam itu. Sebab di samping itu juga kita bisa menerima dana lain yang halal seperti CSR ya. Tapi itu juga kecil sekali lah ya, diterimanya juga tidak akan bisa cukup memenuhi kebutuhan sebenarnya. Kegiatannya banyak. Kalau Bapak Ibu itu tahu ya, kegiatan kita ini setiap hari seperti ngantor saya katanya. Kita ini seperti ngantor, sekali lagi ada saja kegiatan itu. Semangatnya juga berapa lah, kita punya anggota sampai 500 kemarin di waktu jambore kemarin itu ada itu pakai rapat kerja pakai wifi webinar itu dengan para ahli dokter spesialis itu berapa yang harus dikeluarkan, apalagi kalau ada undang-undangan yang itu yang harus dipenuhi itu. Kalau undangan Pak Budi ya, ini yang wajib sekali itu dihadiri itu kalau provinsi itu kalau ada musda di kabupaten harus itu nanti bisa melihat menentukan bagaimana ini ilmu daripada para peserta ini betul atau tidak, atau formalitas bisa gitu, atau juga kita bisa melihat sampai sejauh mana atensi ya dari kepala daerah terhadap lansia ini. Saya banyak kepala daerah yang terus terang saja, maaf ya, bukan di sini, banyak artis, banyak orang tua yang tidak tahu aturannya, yang tidak tahu posisi lansia ini seperti apa. Padahal sudah jelas itu dalam aturan bahwa itu merupakan mitra strategis. Jadi kalau ada hal-hal yang lansia itu dengan LNI hubungannya gitu, apapun juga. Ini merupakan kadang-kadang dilihat sebelah mata dari. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi juga. Itu yang drama itu sampai selama jabatan bupati itu, waduh luar biasa ya. Jadi tidak pernah ada yang saya turun. Padahal itu musdanya betul-betul dan saya menyaksikannya. Bahkan saya yang menyaksikan. Tapi tidak fair di bupatinya. Karena itu berbeda pilihan. Kalau berbeda pilihan ya ini sebetulnya ya ini bukan apa-apa. LNI itu sudah 10% di Jawa Barat itu hampir kalau 300 juta itu 30 juta mata kita ini LNI, dan itu bisa saja ya dikatakan tadi karena kita tidak mau ke sana. Kalau ke sana kita hanya mendukung kepada orang-orang yang pro atau orang-orang yang sayang sama LNI, yang punya perhatian terhadap LNI, hanya itu aja. Dan kita bisa bekerja sama dengan kepala daerah yang seperti yang bagus gitu. Dan kita mendukung pemerintah daerah sebetulnya. Kalau lansia yang terlantar, bayangkan aja di satu daerah, satu kabupaten. Cuma kalau lansianya sehat, negaranya kuat dan bermartabat lagi, bisa perawat itu lansianya. Itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri dan memerlukan sayap-sayap lainnya, kerjasama dengan organisasi lain. Kita juga lagi kerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial dan sebagainya, semua dinas-dinas yang terkait. Kalau sekarang banyak LNI yang belum punya rumah, usahakan itu ada yang namanya di Jawa Barat sauna dulu bisa diminta dana untuk merehab rumah. Kemudian juga kita bisa bekerja dengan perumahan, bagaimana ini tipe rumah untuk lansia tidak susah. Jadi kita disesuaikan semuanya. Mall juga harus masih banyak Pak tugas kita ini, jalan-jalan, makanan, minuman, apa tadi fasilitas transportasi juga. Ini semuanya juga harus kita laksanakan sesuai tentu saja dengan kemampuan dan sarana fasilitas yang mendukung kita. Ya, tentu saja sepanjang itu tentu saja bahwa penggantian pengurus juga
LLI ini benar-benar harus profesional tentunya, yang mengerti tentang kelansiaan. Jadi tidak asal saja begitu. Dan bapak-bapak lah yang tahu semuanya. Dan itu ada track recordnya masing-masing nantinya. Dan mudah-mudahan nanti ini apakah yang namanya reshuffle, apakah ini yang disebut musda, saya akan sangat mendukung demi tegaknya LLI ini. Karena demi investasi yang dituangkan di LLI Kabupaten Bandung sudah cukup besar. Kebayang gedung sebesar ini di Jawa Barat hanya ada satu. Saya udah keliling Jawa Barat ini terus terang aja. Baru satu. Ini walaupun yang sebentar lagi ini akan diperbaiki lah, maklum yang namanya bangunan itu begitu. Kemudian juga tamannya udah bagus. Nah, aset-aset inilah itu yang menjadi apalah kebanggaan kita. Bahkan saya kadang-kadang selalu bicara di forum di kabupaten kota. Coba lihat lagi di Pondok itu LLI itu sampai di gedung masih banyak. Ini LLI di kabupaten kota yang tidak punya kantor. Pak Budi, kota Bandung dari besar malah jadi kecil, bukan diperbesar malah disempitkan. Dikasih ruko, dikontrakan, aduh keterlaluan lah. Jadi itu artinya belum menghayati, gitu ya. Belum kayak pemerintah daerahnya. Tapi kalau pemerintah daerahnya kayak free, gitu langsung bisa seperti Sumedang kemarin, Pak Muhammad bilang sama pemerintah langsung, oh iya. Nah, itulah kunjungan-kunjungan kita. Tapi kalau apa namanya ada itu merupakan suatu pembinaan, jadi keluhan ini mesti keluar. Jadi jangan saya terserah aja, kalau tidak ada masalah saya juga malas datangnya juga. Kalau ada masalah, nah ada yang harus dipecahkan dan diselesaikan, nah itu baru kita dan bisa memecahkan masalah-masalah. Sebab itu implikasi daripada tidak selesainya masalah itu bertambah, bertimbul terus, dan akhirnya menimbulkan ketentuan. Saya kira itu sementara ya dari saya. Silakan, saya dukung sepenuhnya masalah saya. Terima kasih. Bila kita bahwa hidayah, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajuan ibunya dan organisasi yang telah menjabarkan seluruh aspek kegiatan organisasi mengenai lembaga lanjut usia. Dan selanjutnya adalah acara diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Mahendra untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada Mahendra. Terima kasih. Bicara yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seyogianya kita menunaikan sholat zuhur. Kalau kita istirahatkan untuk kumpul kembali, sepertinya sulit. Alangkah baiknya kalau ini kita tuntaskan aja dulu ya. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Umum dari Kabupaten Bandung maupun dari Biro Organisasi LLI Provinsi Jawa Barat bahwa organisasi ini sudah habis pada tahun 2023, itu juga sudah PLT, pelaksana tugas. Maka sebelum kita mendiskusikan personel-personel yang ada di lembaga kita di 2024-2029, terlebih dahulu mohon izin akan saya bacakan SK Bupati Bandung tentang pembentukan pengurus lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029. Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat, Keputusan Bupati Bandung nomor 008.1/503 Dinas Sosial 2024 lampiran 1 tentang pembentukan pengurus lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029.
2029. Mohon disimak dengan seksama Bapak Ibu sekalian. Bupati Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, pembentukan pengurus lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas pengurus lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas lansia secara kesinambungan yang meliputi A. Kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual. B. Pengetahuan dan keterampilan. C. Jaminan perlindungan hukum. 2. Mengupayakan kemandirian lansia selama mungkin agar kehidupannya menjadi produktif dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar selama mungkin lansia menjadi subjek dalam kehidupan. 4. Meningkatkan kepedulian masyarakat agar lansia yang memerlukan mendapatkan pelayanan dan perawatan secara manusiawi dan bermartabat. 5. Menjadikan lembaga lanjut usia Indonesia sebagai mitra pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga lebih efektif, efisien dalam melaksanakan program baik yang dari pemerintah maupun yang baik yang datang dari pemerintah maupun yang diprakarsai oleh masyarakat. 6. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka penegakan hukum terhadap masalah kemasyarakatan. Ketiga, dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bandung nomor 465.1/241 Dinsos 2019 tentang pembentukan pengurus lembaga lanjut usia LLI Kabupaten Bandung periode 2019-2023, maka dengan demikian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keempat, hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kepengurusan dapat diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sorean pada tanggal 8 Agustus 2024 bertanda Bupati Bandung Muhammad Dadang Supriyatna. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Bandung. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Ketiga, para asisten dan kepala bagian pada sekretariat daerah. Keempat, para kepala perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bandung. Kelima, seluruh pengurus lembaga lansia Indonesia Kabupaten Bandung. Lampiran keputusan Bupati Bandung nomor 0008.1.1 keputusan 503 Dinsos tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang
pembentukan pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029. Susunan pembentukan pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029. 1. Pembina Bupati Bandung. Kedua, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. Ketiga, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung. B. Dewan Penasehat. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Kedua, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bandung. Ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Keempat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Kelima, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung. Keenam, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung. Ketujuh, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung. Kedelapan, Ketua MUI Kabupaten Bandung. 9. Haji Obar Soekarno SIP. Ke-10 Hidayat Bakir Heria Adi. Ketiga, pengurus harian. 1. Ketua Umum Dr. Andes Haji Bambang Budi Raharjo MSI. Kedua, Wakil Ketua Beni Sutarya. Ketiga, Ketua Harian Dr. Andes Haji Juhana Atman Sastra MSI. Keempat, Sekretaris Umum Haji Akang Permana SPMM. Kelima, Sekretaris 1 Insinyur RIA Gandika. Keenam, Bendahara Ida Sulingsih. Ketujuh, Bendahara 1 Ibu Hajah Titi Jatia SPD. Keempat, bidang-bidang. 1. Bidang pengembangan organisasi dan hubungan antar lembaga. Ketua Mahendrawan Susmono, saya sendiri. Anggota 1. Dr. Andes Hasan Sabiri. Kedua, Dr. Andes Haji Dadang Setiawan MSI. Berhalangan hadir. 2. Bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia lanjut usia. A. Ketua DRA Hajah Teti Rusmaharani MSI. B. Anggota 1. Hajah Dimas Sofyan. 2. Bapak Odang. 3. Bidang kesejahteraan sosial. A. Ketua DRA Hajah Cucu Jolaiha MSI. B. Anggota Haji Maulana. Keempat, bidang penggalangan dana. A. Ketua Haji Asep Rusmayadi SH. B. Anggota Haji Rudi Rustandi atau Haji Tunan. Kelima, bidang kesehatan. A. Ketua Dr. Sukmahadi Tawab. B. Anggota 1. Dr. Andes Kusyana MSI. 2. Hajah E. Susiawati SKM Eskop MSI. Keenam, bidang olahraga. Ketua Rohman BM. B. Anggota 1. Bapak Hasan Sadeli. Kedua, Ibu Eti Suryati Hidayat. Ketiga, Ibu Sri Purwati. Keempat, Ibu Siti Umiatun. Kelima, Ibu Nenen Sumiati. Keenam, Ibu Aan Rusmiani. 7. Bidang peningkatan peran serta masyarakat. A. Ketua Dr. Andes Haji Muhtar Senop. B. Anggota Ustadz Haji Okil Mahmudin SPDI. 8. Bidang kesenian.
A. Ketua Dr. Andes M. Sudirman. B. Anggota 1. Dr. Andes Uloh Saifullah MSI. 2. Hajah N. Siti Nurjana S. ZMNPD. Demikian lampiran SK Bupati Bandung. Bupati Bandung bertanda Muhammad Dadang Supriyatna. Terima kasih. Itu SK asli yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2024. Nah, tadi sesuai dengan susunan acara yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita memasuki diskusi dan tanya jawab. Pada diskusi dan tanya jawab ini kita harapkan silakan Pak. Ya, yang mau menjalankan sholat syukur ke belakang, sistem bergantian saja, supaya kita menjaga keutuhan pada diskusi ini. Jadi pada diskusi ini, Bapak-bapak tadi sudah mendengar semuanya bahwa SK Bupati ini sudah sah dan inkrah. Tapi ada beberapa kekosongan, baik di ketua harian maupun di bidang-bidang, alasannya adalah mengundurkan diri. Nah, maka dari itu pertemuan di siang hari ini kita tidak berpanjang lebar, berlama-lama. Kami akan melakukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Setuju tidak dengan SK tersebut? Oke. Sebentar. Satu dulu ini mohon diikuti secara bersama. Baik Pak Haji Han, Pak Haji Ano, ada saran dan koreksi. Tolong mic-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya berbicara tentu untuk kebaikan organisasi sendiri. Dan yang akan terjadi masalah di satu organisasi yang membuat masalah itu adalah anggota itu sendiri. Supaya tidak ada timbul masalah-masalah di organisasi, maka ada ramu-ramu, ada kisi-kisi. Biasanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Adakah tidak di LLI ini? Kalau ada, jadi pedoman musyawarah pun dari situ. Satu. Kedua, ada SK dari Bupati. Apakah mengesahkan Bupati? Apakah kita ini ASN? Pegawai tidak atau tidak? Nah, kalau organisasi disahkan itu oleh organisasi itu sendiri. Jadi, dan yang melantik juga biasanya adalah atasan dari organisasi sendiri. Kalau di sini adalah dari cabang, itu dari daerah, dari provinsi, itu yang mengesahkan ke Bupati. Nah, di situ juga dalam Pak Bupati juga di bawahnya, apabila terjadi kesalahan maka akan terjadi perbaikan. Nah, oleh karena itu, jadi kita harus ada kesepakatan bersama mana yang akan diambil. Nah, itu barangkali yang saya ingin sampaikan, sehingga kembali lagi kepada terutama pertanyaan kepada pengurus dari daerah ya, Bapak yang mengesahkan sebuah organisasi, apakah berdasarkan SK Bupati atau berdasarkan hasil musyawarah? Itu ya sekarang jalan keluarnya bagaimana? Yang menyelesaikan musyawarah itu apakah sedikit atau banyak, bukan karena banyaknya, tetapi apalagi harus memberi forum tadi, misalnya 2/3 dari anggota ini sampailah itu. Jadi yang memusyawarahkan yang ada anggota musyawarah tersebut. Nah, pertanyaan apakah bisa atau tidak? Andai kata sah, inilah yang bisa kita merubah. Oleh karena itu, bagaimana jalan keluarnya agar tadi juga sudah disampaikan latar belakang kenapa ada SK Bupati, sebab harus ada
bansos itu berdasarkan susunan pengurus yang baru. Memang senior Malakama tidak diambil juga, ya tidak lapor, omong deh, cacat ayah deh, terus kecukupan begitu untuk menolak organisasi LLI itu. Apalagi kalau tidak ada bantuan. Tapi ada waktu tertentu apabila dalam saluran anggaran ini tidak diambil dan dikatakan akan habis, itu juga untuk kita semua. Nah, jadi persoalannya kita bagaimana jalan tengahnya. Nah, di SK Bupati juga katakanlah tidak tersinggung, tapi organisasi juga memenuhi ketentuan organisasi. Itu menurut saya. Itulah barangkali yang di bawahnya ada ketua harian, biasanya ada pengurus itu adalah ketua harian sebetulnya. Tapi kalau tidak berhalangan ketua ada wakil ketua. Jadi tidak ada dua institusi, tetap ada ketua umum, wakil ketua kalau perlu misalnya 3 atau 5 tergantung kebutuhan. Itu barangkali jadi fungsi di sini walaupun bupati, walaupun gubernur, walaupun presiden untuk organisasi diputuskan oleh musyawarah organisasi itu sendiri, termasuk kita yang memutuskan. Tinggal makanya nanti jalan keluarnya bagaimana supaya saya heran laut dan kebebasan, tapi dengan catatan bisa dipertanggungjawabkan seperti yang diulangi. Seperti tadi, apakah organisasi LL itu berdasarkan SK Bupati? Kalau SK Bupati biasanya ke institusi atau ke birokrasi. Ini bukan, yang menentukan kita sendiri. Nah, untuk memilih itu jalan keluarnya bagaimana? Jadi arti daripada musyawarah daerah juga terpenuhi, tapi juga SK yang di Bupati termasuk surat pengurusnya juga memang ada seperti sana. Jadi tapi seolah-olah bahwa kita juga di sana untuk surat pengurus tetap itu, jadi menguatkan itu. Jadi intinya jangan sampai bertentangan antara kita organisasi, apalagi ada anggaran dasar dengan mana. Saya juga tidak begitu memperhatikan detail bagaimana dalam anggaran dasar teman-teman. Sementara itu saja dulu, dengan memberi kesempatan juga kepada rekan lain barangkali ada masukan. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan masukan yang sangat bagus, dan nanti ada tambahan dari Bapak Wahyu selaku Biro Organisasi LNI Provinsi Jawa Barat. Mengapa SK pengurus LNI Kabupaten Bandung ini SK-nya diterbitkan oleh Bupati? Ya, sejauh Barat. Silakan Pak Wahyu Kurnia selaku pembina kita dari LNI Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan. Baiklah, saya akan coba ya menganalisa ini semuanya apa yang disampaikan. Tentu saja apa yang disebut musda itu landasannya adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu adalah undang-undang organisasi. Dan musda itu adalah semacam bukan lembaga ya, semacam paling tertinggi, musyawarah tertinggi di dalam organisasi itu. Kebebasan tertinggi dalam musyawarah musda itu. Dan sudah ditetapkan dalam musda juga ditetapkan, dipokokkan oleh notaris. Pakai notaris Pak, jadi oleh notaris di WS ini, di otomatikasinya. Kemudian dari notaris ke Menteri Hukum dan HAM, diuji lagi dan itu terbit. Nah itu semuanya untuk provinsi. Tapi itu ada satu klausul bahwa ini juga termasuk kapasitas sama, seperti itu semua. Jadi artinya secara notaris kabupaten kota mengikuti kepada provinsi. Kemudian juga apa yang tadi dipermasalahkan dan permasalahan yang kita bicarakan, musda ini itu adalah sudah sesuatu sudah sah. Kalau itu sudah sah. Bupati itu menguatkan bahwa nanti akan ada anggaran yang harus diberikan. Itu sebenarnya harus ada SK Bupati kalau dalam anggaran semuanya masih ada mungkin. Jadi mencoba itu dimasukkan gitu. Dimasukkan berarti jadi bupati memerintahkan kepada donatur atau keuangan atau bendahara untuk mengeluarkan dananya, karena itu adalah
juga secara formal itu. Jadi kalau tidak ada SKU nggak bisa. Bapak kemudian kita demo juga ada sama. Tapi ya itulah kita tidak bisa melihat seperti itu. Kalau kita bermain dalam aturan kita harus bernegara. Iya. Nah, untuk LLI juga kan tadi sudah ada perda beberapa perda dulu itu sudah disebutkan di situ bahwa LLI itu merupakan lembaga nasi Indonesia merupakan mitra strategis daripada pemerintah. Tadi saya cerita. Jadi kalau ada permasalahan manusia dan segala macam, LLI lah yang menanganinya. Sampai sekarang belum jelas. Ada di dinas sosial, ada di KKWN, ada di mana. Nanti tidak jelas. Mereka menanganinya punya proyek-proyek tertentu saja. Tapi yang lainnya tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Nanti LLI yang bergerak dengan apa pasukannya sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Nah itu maksudnya. Nah oleh karena itu harus kita dari sampai pagi kemudian juga dikirim ke PLN Jawa Barat itu untuk mendapat keuntungan yang lebih kuat lagi. PLN Kabupaten Bandung ini sudah terbentuk seperti ini dan sudah bisa menjalankan tugasnya. Jadi ini operasional mereka. Saya kira begitu. Jadi masih ada yang dipertanyakan. Ya, kalau maaf kata bapak di saya pendapat berbeda-beda. Tapi kembali lagi yang permasalahan bahwa tapi dari organisasi juga sendiri. Ya. Itu jadi pertanyaan kepada daerah apakah SK hasil musyawarah itu harus di SK-kan oleh bupati atau hasil musyawarah itu apakah harus pakai SK atau tidak? Nah, kalau bupati nanti akan pada tapi kan susun perumusan yang mensahkan itu ada organisasi, hanya bupati mensahkan juga atau organisasi bahwa hasil musyawarah tersebut adalah diakui. Jadi bukan bupati yang memberikan SK kepada saya. Betul. Jadi memang begini, tujuan daripada SK Bupati itu adalah untuk memperlihatkan legal aspeknya secara formal itu diakui oleh pemerintah daerah. Dan yang kedua tentu saja bahwa ini merupakan landasan untuk pengeluaran uang sepeser pun uang dari itu bisa bocor kemana saja. Jadi LLI punya hak itu mendapatkan dari sana. Gitu. Tujuan dari SK Bupati itu. Jadi harus diisahkan dalam SK Bupati. Kalau itu Pak, saya juga di organisasi menerima bansos. Ya. Jadi tidak begitu di SK, tapi dilampirkan susunan penerus yang disahkan oleh organisasi. Jadi tidak seperti tadi itu menerima organisasi itu tidak ada. Mungkin beda landasannya. Ya, saya juga di Kabupaten Bandung. Ya. Jadi hanya cukup dilampirkan ke penerusan hasil musyawarah organisasi itu sendiri. Organisasi lain ya, katakanlah seperti di kota Keranji misalnya. Kemudian di sini juga dihasilkan oleh musyawarah LLI. Ya. Itu saja dilakukan, tidak ada SK Bupati. Kalau SK Bupati tidak ada musyawarah. Kalau untuk LLI itu karena ini yang berkaitan dengan pemerintahan, tentu saja segala sesuatu harus ada legal formal dari kepala daerah. Karena kepala daerah itu adalah merupakan satu apa namanya ya adalah itu harus memegang undang-undang itu landasannya dalam kepala daerah itu harus ada. Jadi kalau tidak bisa itu beda kalau dalam kepala daerah itu. Gitu. Ya kembali saya tidak melakukan organisasi ini juga akan memasyarakatan ormas. Iya. Jadi sama jadi tidak bisa diangkat SK Bupati. Bupati mengesahkan apa yang ada prosedur yang diajukan oleh organisasi. Susunan pengurus itu organisasi itu berdasarkan hasil musyawarah organisasi. Karena di dalam musyawarah itu adalah kalau garis besarnya ada dua. Satu, dalam musyawarah itu pertanggungjawab pengurus. Sebab kalau tidak ada pertanggungjawab pengurus untuk menghindari terjadinya kesalahan
keduanya mengangkat keputusan. Itu kan arti daripada musyawarah tersebut dimanapun di tingkat apapun. Saya kebetulan baru saja juga beberapa minggu yang lalu musyawarah daerah perhimpunan hotel dan restoran Indonesia, sama permasalahan juga pemanfaatan hibah, ya diberi hibah juga, ya. Itu yang jadi jangan sampai apa ya, jadi ya maaf gitu ya, ditertawakan lah kita. Baik orang luar maupun orang intern, ya coba permasalahan itu kan mending kalau dalam musyawarah diselesaikan, walaupun alot harus sebagaimana serunya gitu kan, tapi bisa selesai. Kemudian itu sebetulnya diatur juga itu dalam Permendagri, itu persyaratan-persyaratannya. Jadi ada laksana tertentu. Memang kalau begini kita lebih kuat, ada hasil musyawarahnya, hasil pengurusnya, ada juga yang tempatnya, itu lebih kuat lagi. Harusnya justru lebih care. Kan anggaran dasar rumah tangga kalau ada kan tidak semacam klausul semacam itu kan? Ada semuanya juga mendapatkan terlibat. Bahkan di SK Bupati juga disebutkan di pertamanya itu bahwa LAI ini adalah merupakan organisasi mitra pemerintah yang strategis. Itu kemitraan yang permasalahan berbeda. Ya. Apakah harus disahkan oleh bupati, harus disahkan bupati, kemudian itu urusan organisasi sendiri? Enggak, harus disahkan dengan SK Bupati dalam Permendagri. Kalau ada kewenangan itu ya. Iya sudah. Iya. Sebetulnya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sudah kuat sebetulnya kalau secara juridis organisatoris itu sudah kuat, apalagi tambah lagi dengan keputusan bupati dan sebagainya. Makanya saya bilang bahwa organisasi LAI ini bukan semacam organisasi ini mempunyai dasar hukum yang sangat kuat bagi undang-undang. Jadi tidak bisa, makanya pada daerah melakukan bahkan anggota organisasi itu tidak bisa dipecat. Itu harus musyawarah, itu tidak bisa kecuali kami asal itu saking kuatnya musyawarah itu. Jadi lembaga tertinggi pada suatu organisasi apanya kabupaten, tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten. Jadi lembaga tertinggi itu adalah musyawarah itu. Jadi ini yang tertinggi itu. Kalau saya beri pesan supaya barangkali juga tidak terlalu takut, kalau pertanyaan saya adalah bagaimana? Jadi kita musyawarah hasil pengurusnya misalnya apakah ada perubahan atau tidak. Nah itu jadi kita musyawarah hasil musyawarah memutuskan ketua dan lain-lain sebagainya. Silakan oleh ketua terpilih sebagai yang mengisi kepengurusan, misalnya oleh Pak Ketua bagaimana ternyata diberikan seperti itu. Nah tinggal kita apa sih itu tidak apa-apa. Silakan saja lakukan, tapi yang harus diturunkan menurut saya gitu. Jadi tidak dikatakan oleh bupati, tapi bupati itu menerima hasil musyawarah ini. Jadi laporan saja tidak bagaimana. Oh, kalau ada SK bupati begini bagaimana musyawarah bertentangan dengan SK bupati? Jadi justru SK bupati itu atas dasar musyawarah tadi. Nah itulah. Jadi kita poinnya adalah ini kan hasil musyawarah. Nah itu yang disana. Apa musyawarahnya? Ada semuanya musyawarah ini menguatkan apa yang telah disampaikan aja ini Mas. Dan takut ada nanti ada tambah sulam soal. Paling penting kan yang dituju itu adalah ketua bisa dibantu oleh tim formatur atau ketua jadi otomatis jadi ketua formatur. Bisa saja juga dibantu oleh tim formatur. Nah, baik oleh ketua sebagai formatur atau sebagai dibantu oleh tim formatur, hasilnya itu keputusan itu jadi yang membuatnya adalah hasil musyawarah. Makanya itu dikumpulkan semua anggapan itu. Terus di sisi lain samping ada aturan dari Kemendagri
bahwa dana hibah yang diterima di kabupaten atau di provinsi itu diaudit oleh BPK. Oh iya, Nah, itu ditanya pada saat itu mana saya baik kabupaten sendiri maupun internal organisasinya, bahkan internal organisasi itu harus bisa diaudit. Tidak bisa kita audit internal. Pengeluaran itu kan dilaporkan oleh ketua pada pertanggung jawab. Ternyata diterima misalnya atau diterima itu tentang diterima tidak bisa saja auditor internal organisasi atau ada auditor yang dari profesional. Itu banyak mekanismenya. Yang paling prinsip ada tadi yang saya tanyakan, termasuk bahwa didiskusikan baru juga. Apakah organisasi harus atas SK Bupati atau harus musyawarah? harus Pak. Sebab kalau itu selalu ditanya di mana kekuatannya untuk mengeluarkan uang dari APBD. Dalam IRAP sudah jelas organisasinya ada sesuatu yang ada, kalau tidak ada itu memang tidak bisa. Jadi yang ditanya sama Pak. Pertanyaan prinsipnya Pak, apakah urusan pengurusan di SK oleh Bupati kan harusnya Bapak kita hasil dari musyawarah ini diajukan ke Bupati sendiri kan urusan itu. Jadi bukan SK Bupati kecuali barangkali ASN dulu. Enggak, sama itu juga karena itu pengeluaran keuangan daerah itu harus ada dasar hukum yang dipakai. Sebagai bupati, sebagai wakil itu harus mengeluarkan harus jelas. Nah, karena itu aturan pemerintah daerah, aturan pemerintah daerah juga seperti itu. Nah, sudah jelas. Ada lagi Bapak yang punya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama dari Bapak Haji Nono tadi, ini memang dari organisasi sudah cukup jelas bahwa SK Bupati itu adalah hasil musyawarah. Yang jelas bahwa kita ini yang SK tadi dengan anggaran yang lalu kita sudah tidak terkejar, sehingga kita mengadakan satu musyawarah yang internal di RRI Kabupaten Bandung. Ya, nah ini yang jadi persoalan nanti bahwa musyawarah itu menetapkan siapa yang menjadi awalnya kan pabrik selaku PLT pejabat, sehingga dimusyawarahkan dengan permohonan untuk adanya bantuan hibah harus ada SK Bupati. Hampir-hampir kita tidak akan mendapat SK Bupatinya. Kita dari pengurus dari yang periode 2023 Februari mengadakan musyawarah sehingga terbentuk susunan kepengurusan. Nah, susunan kepengurusan ini diminta oleh pemerintah daerah. Mana susunannya? Maka itu disampaikan kepada Biro Organisasi atau kepada Bapak Bupati, turunlah SK. Jadi bahwa SK itu bukan tidak melalui musyawarah, kita melalui musyawarah, ya kita di pengurus. Baik itu kan sudah beberapa kali kita mengadakan satu rapat yang ada di ruangan ini. Ya, nah ini sehingga terjadilah mungkin kalau berita ada berita acaranya, ya berita acaranya sampai berapa orang yang ada. Mungkin ada di bidang organisasi. Ya, di dalam SK juga dicantumkan. Mungkin itu saja. Sehingga ini kita akhirnya mendapatkan satu surat keputusan. Begitu turun surat keputusan, di situ ada yang bisa tidak setuju juga. Ya, misalkan dengan keputusan itu, saya mau mengundurkan diri, mau ya nanti dimusyawarahkan kembali pada hari ini. Siapa yang akan mengisi kekosongan-kosongan itu yang ada hasil SK tadi. Makanya Pak Ketua membuka peluang ini untuk mungkin saja ya saya juga yang sudah ditunjuk di situ. Kalau ada yang mau silahkan. Karena kita mengurus
kita sendiri. Itu saja ya. Jadi mungkin Pak Budi juga tidak pernah misi mungkin untuk jadi di sini. Mari kita bersama-sama untuk membangun LL ini. Jangan sampai nanti di luar wah itu tidak ada artinya itu. Makanya kita tegakkanlah lembaga Indonesia ini dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Mudah-mudahan ya kita berjalan terus. Alhamdulillah Pak Nukman juga sudah menggembor-gemborkan nasihatnya. Alhamdulillah kita juga selalu ikut. Mudah-mudahan pada yang akan datang kita akan diikut serta. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Akam. Masih ada lagi dari teman-teman anggota ada di kecamatan. Silakan Pak Nedi di depan saja. Biar didengar yang lain. Turun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di rumah makan Saung Nyaungan, pada waktu itu saya dan kecamatan soalnya bersemuanya rata-rata tidak tahu Pak bahwa SK itu sudah terbit dan sebagainya. Sedangkan prosesnya juga tidak jelas, tidak ada musyawarah dulu. Gitu. Makanya saya mau pertanyakan, kenapa ini mekanisme ini harus dipakai diperlukan sehingga ada keputusan dari Bapak Mahendra ditentukan pada tanggal 4 Desember atau 5 Desember akan dilaksanakan musyawarah daerah. Dan mungkin ini seperti tadi disampaikan bahwa ini salah satunya untuk mempertahankan organisasi, menyelamatkan organisasi dan sedikitnya bisa keluar dana hibah gitu Pak ya. Itu sudah kami terima kasih Pak. Tapi tetap mungkin ini jangan keluar daripada musyawarah. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Dono. Mungkin hasil musyawarah itu harus dilampirkan Pak. Yang pertama terbentuknya ketua baru itu Pak. Terus yang dilampirkan ketua baru ini menjadi ketua formatur dan diisi dengan yang lain. Mungkin ini saja menurut Pak. Karena dasarnya setuju kami ini untuk terbentuknya itu, tapi mungkin jangan salah. Jadi kita yang bisa disalahkan. Apalagi tadi ada yang mengundurkan diri juga kami belum jelas mengundurkan diri itu kenapa sibuk atau apa. Jadi juga saya belum tahu. Itu saja mungkin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Sadu dari perwakilan Kecamatan Rancaike. Selanjutnya kita akan himpun dulu semua masukan. Masih ada lagi Pak? Silakan. Nama dan perwakilan dari wilayah mana Pak? Terima kasih. Saya nama Mariadi dari Kecamatan Ketapang. Apa yang telah disampaikan tadi dengan panjang lebar Pak Nono, ini sebetulnya memang benar. Kita harus mengacu pada ART. Tapi karena ART dengan berbagai macam pertimbangan, mengingat, menimbang dan lain sebagainya, dengan melihat anggaran sudah turun, ya akhirnya mengadakan suatu musyawarah secara internal mungkin beberapa jumlah orang yang hadir. Itu walaupun bagaimana secara musyawarah dan mufakat keterwakilan barangkali itu sah-sah saja. Tapi juga dijawab lagi oleh Bapak itu yang dari pertemuan saya. Memang SK ini terus terang saja tidak mengurangi arti dan sah saja. Karena mengingat, menimbang dan sebagainya, melihat dengan anggaran yang harus segera turunkan untuk LRI, dibuatlah oleh Bupati, dan ini pun tidak terlepas dengan hasil mudah kita hari ini. Ya bisa-bisa saja oleh kita sepakat yang ada di dalam ini. Orang lain yang tidak tahu, kita kan semua orang LRI.
Misalkan ada kebocoran dan lain sebagainya, tidak mungkin barangkali. Kita aja di sini, kalau mau dirasakan hari ini musyawarah sah-sah saja, silakan dengan cepat dan lain sebagainya. Itu merupakan kelengkapan daripada surat keputusan dari Bupati. Memang keputusan LLI adalah keputusan LLI, bukan keputusan Bupati. Bupati hanya mengukuhkan, menguatkan. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Mariani dari perwakilan LLI Kecamatan Kapan. Masih ada lagi perwakilan dari kecamatan? Ya kalau tidak ada yang akan menjawab Pak Lili, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan tadi yang ditanyakan oleh Pak Lili. Kenapa ada yang mengundurkan diri? Karena Bu Cucu mengundurkan diri, satu, Bu Cucu domisili di Sumedang dan hanya ikut di PWRI. Karena Ketua PWRI menyampaikan kalau aktif, kalau mau di PWRI harus mengundurkan diri di RRI. Kalau saya nggak jadi masalah, mau aktif di PWRI, mau di RRI, bebas saja. Toh kita berorganisasi paling sebulan sekali. Toh tidak merugikan uang negara. Paling juga honor misalnya dikasih uang transfer 50.000, 100.000. Bagi saya silakan aja, mau aktif di PWRI, di RRI silakan. Tapi di PWRI ketat. Tapi ada yang dari ini, dari RRI menggunakan PWRI, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kita berorganisasi ini untuk mencari hiburan. Susah, incu, budak, menantu, jadi lah kita bikin happy, gitu kan. Jadi ini, jadi ada dua yang mengundurkan diri, ya. Dan saya segera menunjuk Bu Susi untuk menggantikan Bu Hevi, ya. Dan tadi ada yang bekas Bu Cucu yang akan diisi oleh Bu Siti Nurjana. Itu mungkin penjelasan ya kenapa tadi ada yang mengundurkan diri. Saya tidak ini, terutama kepada pengurus-pengurus lama, saya sangat hati-hati. Saya ingin berbicara dari hati ke hati. Karena orang itu sekarang ini banyak betul dia pandai berbicara, pandai begini. Ada seorang sarjana atau ini, tapi tidak bisa membaca perasaan orang lain. Ini yang sulit. Ya. Banyak profesor yang dibeli sekarang, doktor bisa dibeli. Itu saja mungkin tambahan. Ya, terima kasih. Baik, masih ada selanjutnya rekan-rekan anggota LLI Kecamatan. Kalau nggak gini, sebentar Pak. Ada tadi maksudnya gini, supaya tetap terjaga netralitasnya, kami akan keluar. Nanti silakan untuk format dari anggota kecamatan, silakan bicara, menindaklanjuti SK yang kita ada itu. Kan nanti ada tambal surat, ya. Silakan aja bapak-bapak. Nanti akan diarahkan oleh Bapak Wahyu dari LLI Provinsi sebagai pengarah. Bagaimana kalau begitu Pak? Silakan diskusi saja. Kami supaya bisa ke belakang saja, tidak ada intervensi, tidak mempengaruhi. Silakan saja. Ini benar-benar musyawarah terjadi. Jadi untuk meluruskan itu berkata, jangan sampai rambu-rambu organisasi dilanggar oleh kita sendiri. Menurut saya, kalau bagaimana ini, kalau musyawarah, buat apa ada musyawarah sekarang ini? Kan harus ada musyawarah. Kalau misalnya, kalau dari berbicara lain, jadi musyawarah ini memutuskan bahwa hasil musyawarah yang lalu yang disampaikan kepada bupati sesuai keputusan kami menyetujui hal tersebut. Aklamasi itu, tapi yang paling saya suka jangan sampai
jadi organisasi jadi kacau buat apa anggaran dasar mana itu juga jangan dilanggar. Jadi di organisasi benar ada organisasi kan. Nah, jadi hal itu juga dipenuhi dari muatan asal musyawarah. Dari musyawarah ini ditentukan bahwa apa yang disampaikan di dalam usulan yang lalu yang disampaikan kepada nanti kami di sini menyetujui. Jadi tidak ada konotasi bahwa ini dihasilkan oleh SK Bupati. Tetap kita yang menentukan saja. Intinya saya berbicara bukan untuk ngalihkan antara, tapi sedikit-sedikit yang memang organisasi ada kaitan organisasi. Itu barangkali. Jadi di sini menyampaikan bahwa hasil musyawarah menyatakan hasil keusulan pengurus yang telah disampaikan oleh pengurus yang lama yang disampaikan oleh Bupati. Musyawarah itu intinya sekarang itu memutuskan. Harus ada keputusan lagi. Ya, ini betul ya. Tadi juga sudah saya jelaskan dari awal. Kalau terjadi musyawarah, dan ada sedikit perbedaan, itu dilematis saya. Bagaimana itu nasib desa bupati yang sudah ditandatangani dan bagaimana nasib keputusan oleh provinsi yang sudah ditandatangani, itu menjadi masalah. Kalau ada sampai tapi itu jalan tengah menyetujui yang dulu dan sekarang meresapel yang kosong ya itu. Terima kasih, Pak. Ya. Udah ya, kita ketok. Sudah diketok oleh Pak Wahyu bahwa musyawarah hari ini bersama SK Bupati dinyatakan sah. Baik.